Namaku Laras, usia 32 tahun. Aku adalah seorang istri dari pria yang, dari luar, tampak sempurna. Namanya Arman, seorang manajer senior di perusahaan multinasional yang sering bepergian ke luar kota dan luar negeri. Tubuhnya tinggi, rapi, penampilannya selalu berkelas. Kepada orang luar, ia dikenal sebagai suami yang setia dan bertanggung jawab. Di media sosial, ia sering membagikan potret kami berdua, sesekali mengucap kata-kata manis tentang istri yang selalu setia menunggu di rumah. Aku sendiri bukan wanita yang luar biasa dalam pandangan banyak orang. Aku hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak bekerja kantoran, tidak punya gelar tinggi, tidak pula aktif di dunia sosial. Tapi aku sangat mencintai rumah tanggaku. Aku bangun pagi lebih awal dari matahari, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Arman, merapikan rumah, dan mengurus keperluannya sebelum ia berangkat kerja. Rumah tangga kami tampak tenang. Tapi ketenangan itu pelan-pelan berubah menjadi kabut yang menyesakkan sejak 6 bulan terakhir. Arman semakin sering bepergian. Dinas ke Bandung, dinas ke Surabaya, lanjut ke Singapura, katanya. Awalnya aku percaya. Tapi kebiasaan telepon di malam hari mulai jarang ia lakukan. Dulu, ia tak pernah tidur tanpa menyapa dan menanyakan keadaanku. Kini, aku lebih sering memandangi layar ponsel yang tak berdering. Aku menaruh curiga, tapi aku bukan tipe yang mudah menuduh. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ia hanya lelah, bahwa pekerjaannya memang menumpuk. Tapi, firasat seorang istri sulit dibohongi. Yang membuatku semakin gelisah adalah sikap adik tiriku, Vina. Ia anak dari ibu tiriku yang dinikahi ayahku setelah ibuku wafat. Vina lebih muda dariku 6 tahun. Cantik, energik, dan suka bicara manis di depan orang. Tapi sejak kecil aku tahu, ia pintar menyembunyikan niat. Vina sering datang ke rumah dengan berbagai alasan. Katanya ingin ngobrol, ingin makan masakanku, ingin tidur di rumah karena bosan di kosannya yang sempit. Aku tidak keberatan, apalagi sejak orang tuaku meninggal, hanya aku yang ia anggap saudara. Tapi akhir-akhir ini, setiap ia datang, aku mulai menangkap banyak hal aneh. Suatu sore, saat Vina mampir dan kami duduk di ruang tamu, ponselnya berdering. Ia buru-buru mematikannya dan wajahnya mendadak tegang. Tapi aku sempat melirik, di layar ponselnya tertulis nama A, dengan emoji hati di belakangnya. Nama itu sama seperti inisial suamiku. Tapi aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Barangkali itu Andi, atau Adit, apa saja selain Arman. Aku terlalu lelah untuk mencurigai semua orang. Namun malam itu, aku nekat membuka laptop suamiku. Aku tahu itu salah, tapi hatiku seperti menuntut jawaban. Arman pernah memberiku akses email kantor, dan aku tahu dia jarang logout. Saat kubuka, ada satu folder tersendiri di email pribadinya. Folder itu diberi nama pribadi. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto. Arman sedang makan malam romantis di restoran mewah. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah wanita di sebelahnya, Vina. Lengannya melingkar manja di lengan Arman. Mereka tertawa, mereka terlihat sangat dekat. Salah satu foto bahkan menunjukkan Vina mencium pipi Arman dari samping. Hatiku seperti diremas. Napasku mendadak sesak. Kepalaku berputar-putar menolak kenyataan, tapi foto itu terlalu jelas. Terlalu menyakitkan. Aku ingin marah. Ingin mengamuk. Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak. Jangan-jangan, ini bukan sekadar makan malam biasa. Jangan-jangan, mereka sudah merencanakan sesuatu jauh lebih busuk. Keesokan paginya, Arman pulang. Ia tersenyum seperti biasa, mencium keningku sambil berkata, "Maaf sayang, kerjaan banyak banget. Sampai nggak sempat kabarin." Ia bahkan membawakanku tas branded dari luar negeri. Aku tersenyum palsu, lalu memeluknya sambil menahan muntah. Dalam pelukan itu, aku memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. 2 minggu kemudian, Vina datang ke rumah lagi. Kali ini ia membawa kue kesukaanku. "Kat, aku benar-benar kangen banget deh," ucapnya sambil memelukku. Aku membalas pelukannya, lalu mengajaknya ngobrol panjang. "Aku pengen nikah, Kat," ucapnya tiba-tiba. Aku menahan napas. "Oh ya? Sama siapa?" Ia tersenyum.
rahasia dulu. Tapi orangnya mapan kok, kerja di perusahaan besar. Sering keluar negeri. Aku tersenyum tipis. Hatiku ingin berteriak, itu suamiku, dasar perempuan tak tahu malu. Tapi aku menahan semuanya. Aku ingin tahu sejauh apa mereka bermain. Aku ingin memastikan seberapa besar pengkhianatan ini. Seminggu kemudian, Arman kembali pamit kerja. Kali ini lebih panjang, keluar negeri selama 2 minggu. Ada proyek baru, katanya, kalau selesai cepat, aku pulang lebih awal. Aku hanya mengangguk. Tapi malamnya, aku membuka kembali email dan internet bankingnya. Aku menemukan transaksi tiket pesawat 2 orang. Tujuannya, Swiss. Kelas bisnis. Nama-nama penumpang, Arman Putra dan Vina Dewi. Saat itu juga aku menangis. Menangis bukan karena kehilangan cinta, tapi karena pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Bagaimana mungkin 2 orang terdekatku menusuk dari belakang seperti ini? Tapi aku tahu, aku tidak akan menangis terlalu lama. Aku akan membuat mereka tahu rasanya dikhianati. Aku akan membalas, bukan dengan kata-kata atau air mata, tetapi dengan sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Aku duduk di depan laptop, membuka tab baru, internet banking. Disinilah kekuatan sesungguhnya berada. Sejak awal menikah, semua urusan keuangan diatur olehku. Arman memberikan kepercayaannya penuh padaku, terlalu percaya, hingga lupa bahwa kepercayaan juga bisa berubah menjadi senjata. Aku mengecek seluruh saldo. Ada beberapa rekening gabungan, ada rekening pribadi atas nama Arman, dan beberapa kartu kredit. Aku tersenyum kecil. Kalian boleh pergi bulan madu. Tapi jangan harap bisa pulang dengan tenang. Aku menutup laptop, lalu menatap ke langit-langit kamar. Di sana, aku membayangkan wajah Arman dan Vina yang tertawa-tawa bahagia sebelum akhirnya panik di negeri orang karena semua akses keuangannya diblokir. Dan aku akan menonton semuanya dari sini. Dengan tenang. 2 hari setelah Arman dan Vina berangkat ke Swiss, rumah ini terasa jauh lebih tenang. Tak ada suara pintu dibanting, tak ada dering telepon larut malam yang dijawab buru-buru, dan yang terpenting, tak ada kepura-puraan. Aku duduk santai di ruang makan sambil menyeruput teh hangat. Di pangkuanku, laptop menyala, menampilkan halaman transaksi rekening Arman. Saldo masih utuh. Beberapa menit kemudian, notifikasi email masuk. Permintaan transaksi ditolak. Kartu debit tidak valid. Aku tersenyum puas. Itu adalah notifikasi pertama dari sistem keamanan bank setelah aku memblokir seluruh kartu debit dan kartu kredit atas nama Arman. Semua rekeningnya sudah kubekukan. Bahkan akses ke dompet digital pun sudah kublokir. Kini, dia dan Vina sedang ada di negeri orang, tanpa 1 sen pun yang bisa diakses. Kupandangi layar ponselku yang sunyi. Tak ada pesan. Mungkin mereka belum sadar. Tapi aku tahu waktunya akan datang. Dan benar saja, malam harinya, telepon rumah berdering. Halo, Laras, ini Arman. Ada apa dengan rekeningku? Suaranya terdengar panik, nyaris berteriak. Aku menghela napas. Oh, kamu sadar juga, ya? Apa maksudmu? Aku nggak bisa bayar hotel. Kartu kreditku ditolak. Aku nggak bisa narik uang. Kau ngapain dengan semua ini? Aku tersenyum, suaraku tetap tenang. Aku hanya mengamankan hakku sebagai istri sah. Dan untuk pengingat, yang kau bawa ke luar negeri itu adik tiriku. Kau pikir aku tidak tahu? Di ujung telepon terdengar keheningan. Napas Arman terdengar berat. Lalu suara wanita menyela, jelas itu Vina. Kak Laras, ini bisa dijelaskan kok, kami. Aku memotongnya cepat. Cukup, Vina. Kau bukan hanya mengkhianatiku sebagai saudara, tapi juga sebagai manusia. Kau tahu Arman suamiku, tapi tetap tidur di ranjang yang sama dengannya. Dan sekarang kalian ada di negara orang, tak bisa bayar hotel, tak bisa beli makan, tak bisa pulang? Selamat datang di neraka versi kalian sendiri. Aku menutup telepon. Malam itu aku tidur nyenyak. Mimpi tentang mereka terjebak di Swiss, kebingungan membawa koper mahal tapi tak bisa membeli sebotol air pun, adalah mimpi terindah dalam hidupku. 3 hari berikutnya, aku menerima beberapa pesan dari Vina lewat email. Kak Laras, tolong, kami butuh uang untuk bayar hotel.
Tolong aktifkan dulu kartunya, hanya sebentar. Nanti kami jelaskan semuanya, kami mohon. Kak, aku tahu aku salah. Tapi Arman bilang kalian sudah pisah. Aku pikir dia bebas. Aku beneran gak tahu hubungan kalian masih baik. Kak, aku sakit perut di sini. Aku belum makan seharian. Aku takut, Kak. Aku membaca semuanya sambil menyuap soto hangat. Lucu, ya? Dulu aku sering dimaki Vina secara halus di balik senyumnya. Katanya aku membosankan, tidak modis, terlalu tradisional. Sekarang, dia yang bergantung pada belas kasihku. Tapi tentu saja aku tidak semurah itu. Aku membalas satu email saja. Tolong hubungi Kedutaan Indonesia. Minta bantuan mereka. Jangan hubungi aku lagi. Keesokan harinya, aku mendatangi pengacara. Aku ingin menuntut suamiku karena telah menikah lagi secara diam-diam. Aku memiliki bukti perselingkuhan, termasuk dokumen perjalanan dan transaksi hotel atas nama wanita lain. Pengacaraku mengangguk. Ini bisa jadi kasus pidana. Apalagi jika pernikahan kedua dilakukan secara ilegal tanpa izin dari istri sah. Ibu punya bukti kuat. Aku menunjukkan semua bukti, email, foto, tangkapan layar pesan dan bukti tiket perjalanan. Semua terarsip rapi. Aku bahkan sudah mencetaknya menjadi satu map tebal. Bagus, ucap pengacara itu. Saya akan mengajukan gugatan. Kita juga bisa mengajukan permintaan ganti rugi material dan imaterial. Aku tersenyum. Tolong cepatkan prosesnya. Aku ingin segera lepas dari bajingan itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang di taman, aku tak sengaja bertemu Bu Rini, tetangga yang terkenal suka bergosip. Las, aku dengar Arman ke Swiss? Bulan madu ya? Tanyanya sambil menyipitkan mata. Aku tertawa kecil. Bulan madu, Bu. Tapi bukan denganku. Wajah Bu Rini tampak terkejut. Loh? Maksudnya? Dia menikah diam-diam dengan adik tiriku, Bu. Dan sekarang mereka terlantar di Swiss. Tak bisa akses uang sepeser pun. Bu Rini nyaris menjatuhkan ponselnya. Astaga? Astaga? Serius? Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Dalam waktu 2 hari, hampir seluruh ibu-ibu kompleks tahu soal perselingkuhan Arman dan Vina. Ada yang mencibir, ada yang mendukungku penuh. Tapi yang paling penting, mereka tahu, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak sesuka hati. 1 minggu kemudian, Arman dan Vina akhirnya berhasil pulang ke Indonesia dengan bantuan kedutaan. Tapi kabar tentang pernikahan mereka sudah lebih dulu menyebar luas, terutama karena Arman bekerja di perusahaan besar. Beberapa rekan kerjanya tahu bahwa ia belum bercerai, namun sudah menikah dengan wanita lain. Ketika Arman mencoba menghubungiku untuk menjelaskan, aku menolaknya mentah-mentah. Aku tidak butuh penjelasan. Kita bertemu di pengadilan saja, kataku dingin. Aku tahu Arman panik. Pekerjaannya terancam, reputasinya hancur, dan wanita yang ia pikir bisa menjadi kebahagiaan baru, kini jadi beban besar. Karena begitu mereka pulang, Vina ikut ke rumah kontrakan Arman yang kecil, sebab rumah besar kami atas namaku, dan ia sudah kutendang keluar secara hukum. Ironisnya, setelah 1 bulan, aku dengar kabar dari kenalan Vina bahwa Arman mulai kasar padanya. Vina juga mengeluh sering ditinggal dan mulai menyesal menikah dengan pria yang katanya penuh kejutan. Aku hanya berkata pada diriku sendiri, karma itu seperti bumerang. Semakin kuat kau lempar, semakin kencang ia kembali menghantam. Sekarang, aku hidup sendiri. Tapi hidupku terasa lebih damai. Aku sedang memulai bisnis kecil-kecilan di bidang catering rumahan. Banyak ibu-ibu kompleks yang mendukung. Bahkan beberapa mantan teman Arman pun mulai memesan dariku. Malam itu, sambil menata pesanan kue tart, aku tersenyum menatap langit. Hidup memang penuh kejutan. Kadang pahit, kadang manis. Tapi satu hal yang kutahu pasti, wanita yang tahu harga dirinya, tak akan pernah runtuh hanya karena satu pengkhianatan. Dan aku sedang bangkit. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijaksana. 1 minggu kemudian, Arman akhirnya pulang ke tanah air. Tapi rumah ini tak lagi menjadi tempat yang ia kenal. Aku telah mengganti semua kunci pintu,
kode gerbang, bahkan satpam perumahan pun sudah tahu bahwa ia tidak lagi diperbolehkan masuk tanpa seizin pemilik rumah, aku. Pagi itu, aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi dan berkas-berkas dari pengacara di pangkuanku. Sudah kupastikan semuanya siap untuk gugatan cerai. Aku tidak akan mundur. Aku tidak ingin menyisakan sedikit pun ruang maaf untuk pengkhianatan yang begitu keji. Tak lama, suara ketukan keras terdengar dari luar pagar. Laras, buka pintunya. Aku cuma mau bicara, teriak suara yang sudah terlalu sering mengisi malam-malam palsuku. Aku tak beranjak. Kubiarkan dia mengetuk dan berteriak sepuasnya. Biarkan tetangga mendengar, biarkan dunia tahu, bahwa si suami sempurna itu tak lagi punya tempat di rumah ini. Setengah jam berlalu, akhirnya dia menyerah dan duduk di tepi trotoar depan rumah. Tangannya memegang koper, wajahnya kusut dan penuh amarah. Tak berselang lama, suara mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, Vina turun dengan wajah kusut, tak lagi semanis biasanya. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak mengenakan kemeja milik Arman. Lucu. Perempuan yang dulu suka memamerkan pakaian bermerek, kini bahkan tak punya cukup waktu untuk berdandan. Dia berjalan tergesa ke arah pagar. Kak Laras, tolong, aku mau bicara. Aku mohon, jangan begini terus. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali menyesap kopi. Setelah puas menonton drama mereka dari balik pagar, aku bangkit dan berkata pelan, kalian sudah cukup berakting. Sekarang giliran aku yang bersuara. Aku masuk ke rumah dan mengambil berkas cerai yang sudah siap, lalu kembali keluar. Aku tidak akan membuka pintu untuk kalian. Tapi ini, aku angkat berkas itu, akan segera sampai ke tangan kalian lewat pengacara. Arman berdiri. Kamu serius mau ceraikan aku karena satu kesalahan? Satu kesalahan? Aku tertawa sarkastik. Kamu menikah lagi diam-diam dengan adik tiriku. Kamu berkhianat bukan cuma sekali, tapi terus-menerus, dengan orang yang sangat tahu posisiku. Itu bukan kesalahan, itu pengkhianatan yang disengaja. Vina mencoba memotong. Aku gak tahu kalau semuanya bakal serumit ini. Aku cuma cinta Kak Arman. Cinta? Aku menatapnya tajam. Apa kamu tahu rasanya mengorbankan hidup untuk suami, membangun rumah tangga dari nol, lalu dihancurkan dari belakang oleh orang yang kusebut adik? Dia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Tapi sudah terlambat. 2 minggu setelah kedatangan mereka, sidang cerai pertama digelar. Arman datang dengan setelan jas seadanya, Vina menunduk di kursi belakang ruang sidang. Aku datang sendiri, anggun dan tegas, ditemani Mbak Alia, pengacaraku. Seluruh argumen sudah disiapkan. Bukti foto, catatan perjalanan, bukti transaksi bulan madu, bahkan surat nikah rahasia Arman dan Vina yang berhasil kuperoleh dari teman yang bekerja di kantor catatan sipil. Saat hakim menatap Arman dan berkata, apakah benar Anda menikah lagi tanpa seizin istri sah? Wajahnya memucat. Benar, Yang Mulia. Ruangan menjadi sunyi. Dan saat hakim menyatakan bahwa harta bersama akan dibagi 70-30 karena adanya pelanggaran moral dari pihak suami, aku merasa dunia akhirnya memberi keadilan. Setelah sidang hari itu, aku pergi makan siang bersama Mbak Alia. Kami duduk di restoran rooftop yang dulu tak pernah bisa kudatangi karena Arman selalu bilang, itu tempat mahal, gak penting. Kamu menang besar, Laras, ujar Mbak Alia sambil mengangkat gelas. Kamu bukan hanya selamat, kamu bangkit dengan anggun. Aku tersenyum. Aku gak mau balas dendam dengan kekerasan. Aku cuma ingin mereka tahu, perempuan yang mereka injak ini bukan perempuan lemah. 3 bulan kemudian, proses perceraian selesai. Rumah resmi menjadi milikku, begitu juga dengan 2 mobil dan saham kecil di perusahaan yang selama ini atas nama Arman. Ia pikir aku tak tahu soal saham itu. Tapi diam-diam, aku sudah menyiapkan dokumen lengkap bertahun-tahun lalu. Arman dan Vina? Mereka kini tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Arman kehilangan jabatannya setelah ketahuan menyalahgunakan dana kantor untuk keperluan pribadi. Tak butuh waktu lama bagi kabar perselingkuhannya menyebar, dan perusahaan tempatnya bekerja pun mencoret namanya dari daftar manajer. Sementara aku mulai membuka bisnis florist kecil-kecilan,
sesuatu yang dulu selalu kusembunyikan karena Arman menganggapnya buang-buang waktu. Tapi justru dari sana aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Satu malam, saat sedang merangkai bunga untuk pesanan acara pernikahan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Laras, suara lirih itu langsung membuat hatiku dingin. Arman, ada apa? Tanyaku datar. Boleh aku ketemu sekali aja? Bukan untuk balikan. Aku cuma mau minta maaf. Aku sadar aku salah besar. Aku hancur, Laras. Aku menghela napas. Sudah terlambat, men. Aku gak butuh maafmu untuk bangkit. Aku sudah bangkit tanpa itu. Tapi suaranya mulai terisak, aku kehilangan segalanya. Vina, dia juga mulai berubah. Dia gak seindah yang aku bayangkan. Aku menutup mataku sebentar, lalu menjawab tenang. Kamu kehilangan karena kamu menyia-nyiakan. Sekarang giliran kamu yang belajar bertahan dalam kehilangan. Seperti aku dulu. Klik. Aku menutup telepon. Kali ini tak ada air mata. Tak ada penyesalan. Hanya ketenangan. Aku menatap bunga lili yang baru selesai kurangkai. Bunga itu melambangkan pemulihan dan awal baru. Sangat cocok untuk hari-hari baruku. Aku tidak lagi larut dalam luka lama. Kini, hidupku bukan tentang balas dendam lagi, tapi tentang membangun kembali versi terbaik dari diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Aku tak pernah membayangkan bahwa rasa sakit bisa berubah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Hari-hariku dulu dipenuhi tangis diam-diam di balik bantal, tetapi kini, aku membuka pagi dengan senyuman dan secangkir teh di balkon rumah yang kini terasa benar-benar milikku. Bisnis florist yang awalnya sekadar hobi kini mulai ramai peminat. Semakin banyak klien datang, dari pemesanan buket ulang tahun, bunga ucapan untuk acara pernikahan, hingga dekorasi event. Kadang, aku tak percaya diri sendiri bisa sejauh ini, berdiri di atas luka yang dulu mengikatku. Satu pagi, aku tengah sibuk menyusun buket untuk pelanggan setia, seorang wedding organizer, saat seorang wanita parubaya masuk ke toko dengan tatapan kagum. Selamat pagi. Ini tempatnya yang namanya Laras Bloom, ya, katanya sambil tersenyum ramah. Iya, Bu. Bisa saya bantu? Jawabku sopan. Dia memperkenalkan diri sebagai Bu Rini, pemilik kafe ternama di kota. Saya sering lihat karya-karya Ibu Laras di Instagram, dan saya tertarik untuk bekerja sama. Saya ingin kafe saya punya dekorasi segar tiap minggu. Bunga hidup, bukan bunga plastik. Hatiku menghangat. Tawaran kerja sama itu berarti besar. Setelah membahas detail kontrak dan biaya, Bu Rini pergi dengan senyum lebar. Begitu pintu tertutup, aku menoleh ke arah Mbak Alia yang kini jadi partner bisnisku. Lihat, Mbak, dulu aku cuma ibu rumah tangga yang disuruh diam di rumah. Sekarang aku punya kerja sama tetap dengan 5 tempat. Mbak Alia tersenyum, bangga. Laras yang dulu ada karena kamu terlalu mencintai orang yang salah. Tapi Laras yang sekarang ada karena kamu memilih mencintai dirimu sendiri. Aku hampir menangis mendengarnya. Tapi bukan air mata sedih. Kali ini air mata lega dan syukur. Tapi kehidupan baru ini tak sepenuhnya tenang. Setiap luka pasti punya bayangannya sendiri. Dan bayangan itu muncul kembali dalam bentuk kunjungan tak terduga. Satu siang, saat aku baru saja selesai rapat dengan pemasok bunga impor, seorang wanita muda datang ke toko. Mengenakan kaos tipis dan celana jeans kusut. Dia berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Aku mengenal wajah itu. Vina. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu ngapain kesini? Vina menunduk. Aku tahu aku gak pantas muncul di depanmu, Kak. Tapi aku gak tahu lagi harus kemana. Dia terlihat jauh berbeda dari sosok adik tiriku yang dulu suka tampil glamor. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan dia tampak seperti belum makan dengan layak selama berhari-hari. Arman di mana? Tanyaku, datar. Dia ninggalin aku. Setelah kehilangan kerja, dia makin kasar. Sering bentak-bentak, kadang mukul. Sekarang dia kabur entah kemana. Bawa semua sisa tabungan. Aku benar-benar gak punya siapa-siapa. Aku hanya terdiam. Dalam hatiku, aku tahu ini harga dari pengkhianatan yang mereka tanam. Tapi bukan hakku untuk terus menampar mereka dengan kenyataan pahit.
Aku gak datang buat minta uang, Kak. Aku cuma minta maaf. Aku sadar semua ini salahku. Aku iri sama kakak dari dulu. Kakak punya rumah, suami, hidup yang stabil. Aku cuma anak dari istri kedua ayah yang selalu dibandingkan. Waktu Arman mulai mendekati aku ngerasa untuk pertama kalinya aku bisa menang dari kakak. Kata-kata Vina membuat napasku tercekat. Jadi itulah alasan sebenarnya? Kecemburuan bertahun-tahun yang dia pendam akhirnya meledak dalam bentuk pengkhianatan. Aku benci kamu dulu, lanjutnya lirih. Tapi sekarang aku justru berharap bisa jadi kamu. Kuat, mandiri, dihargai. Aku ini siapa? Cuma perempuan bodoh yang jadi pelarian. Aku menatap matanya. Dalam keremukan itu, aku tidak lagi melihat musuh. Aku melihat gadis kecil yang haus kasih sayang dan tidak tahu caranya membedakan cinta dari ilusi. Aku menghela napas. Aku gak bisa mengubah masa lalu, Vina. Tapi kamu bisa mengubah masa depanmu sendiri. Jangan lagi menyakiti perempuan lain karena luka hatimu. Luka itu harusnya kamu sembuhkan, bukan terus kamu tularkan. Dia mengangguk pelan. Air matanya tumpah, dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku merasa sedikit lega. Bukan karena dia hancur, tapi karena akhirnya dia paham. Sebelum pergi, aku memberinya selembar kertas kecil. Ini alamat rumah singgah perempuan. Aku dulu bantu jadi donatur di sana. Mereka bantu perempuan yang ingin memulai hidup baru. Mungkin kamu bisa mulai dari sana. Vina terisak. Terima kasih, Kak. Malamnya, saat aku duduk di balkon rumah, aku merenung. Hidupku berubah begitu drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dari istri yang diselingkuhi, menjadi perempuan yang kembali memegang kendali atas hidupnya. Tak ada yang mudah. Setiap malam aku masih dihantui kenangan. Tapi aku belajar, luka tidak harus dilupakan untuk bisa sembuh. Kadang, luka itu tetap tinggal, tapi kita bisa memilih untuk tidak menggaruknya lagi. Dan sekarang, aku berdiri lebih kuat. Bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, aku memilih bangkit lebih tinggi. Satu pesan masuk di ponselku malam itu. Dari nomor asing. Laras, aku tahu aku salah. Aku minta satu kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk bicara. Aku sakit sekarang. Aku hanya ingin tahu kamu masih peduli atau tidak. Arman. Aku memandangi pesan itu lama. Dulu, aku akan langsung membalas. Tapi sekarang, aku biarkan pesan itu mengendap. Arman tak layak mendapatkan jawaban. Kadang, diam adalah bentuk akhir dari semua cerita. Aku menutup ponselku dan menatap langit. Banyak bintang malam ini. Rasanya seperti semesta sedang berkata, "Lihat, Laras. Kamu telah melalui badai. Kini giliranmu menikmati cahaya." Dan aku percaya, ini baru permulaan. Sudah sebulan sejak Vina datang padaku dalam keadaan hancur. Dan selama itu pula, aku tak pernah menjawab pesan Arman. Bukan karena aku belum membacanya, tapi karena aku merasa tak ada lagi yang perlu dikatakan. Pagi itu aku membuka toko seperti biasa. Toko bungaku kini makin sibuk. Bahkan aku harus menolak beberapa pesanan karena terlalu banyak permintaan. Dari sudut ruangan, aku melihat kalender yang menggantung di dinding. Hari ini ulang tahunku. Dulu, setiap ulang tahun selalu kutunggu. Tapi sejak pernikahan hancur, aku tak pernah lagi terlalu peduli. Namun tahun ini terasa berbeda. Aku tidak lagi berharap ucapan dari suami yang mengkhianati atau adik tiri yang menusukku dari belakang. Aku hanya ingin merayakannya dengan diriku sendiri, dengan cara yang membuatku bangga telah bertahan sejauh ini. Tengah hari, saat aku baru saja selesai merangkai buket untuk pelanggan, datang seorang kurir mengantarkan paket. Untuk Ibu Laras, katanya sambil menyodorkan kotak coklat berukuran sedang dan selembar kartu. Aku menerima dengan bingung. Tak ada nama pengirim. Kubuka kotak itu dan menemukan coklat serta satu surat kecil bertuliskan. "Selamat ulang tahun, Laras. Maafkan aku karena hanya bisa melihatmu dari jauh. Tapi izinkan aku tetap mendukungmu, walau hanya dalam diam." "De?" Aku tertegun. "De? Siapa?" Dalam hatiku bertanya-tanya. Tapi entah kenapa, ada kehangatan yang mengalir di dada.
Aku tak tahu siapa pengirimnya, tapi setidaknya hari ini, aku merasa tidak sendirian. Malamnya, aku memutuskan memberi hadiah untuk diriku sendiri, makan malam di restoran rooftop tempatku dulu merayakan ulang tahun pernikahan. Banyak kenangan tersimpan di sana. Tapi kali ini aku datang bukan untuk mengenang, melainkan untuk menaklukkan kenangan itu. Aku duduk sendiri di sudut ruangan yang dulu biasa kudatangi bersama Arman. Sambil menyesap lemon tea, mataku menyapu langit malam yang bertabur bintang. Dan di sanalah aku melihatnya, seseorang yang tak asing, memasuki restoran. Arman. Aku sempat mengira itu ilusi, tapi langkah goyah dan wajah tirusnya tak bisa bohong. Ia terlihat jauh berbeda. Tidak seperti Arman yang selalu tampil rapi. Bajunya lusuh, rambutnya sedikit berantakan, dan ia tampak menua puluhan tahun hanya dalam waktu singkat. Ia berjalan tertatih, kemudian duduk di meja tak jauh dariku. Sesekali ia menatap sekeliling, seolah berharap menemukan seseorang. Ketika matanya bertemu denganku, ia membeku. Aku tidak berniat bersembunyi. Tapi aku juga tidak berniat menyapanya. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Namun ternyata, tak lama kemudian ia berdiri dan menghampiriku. Laras, katanya lirih. Aku menatapnya datar. Tumben. Gak lagi bulan madu sama Vina? Wajahnya muram. Dia pergi. Kabur bawa semua yang kupunya. Termasuk sisa paspor dan uang tunai. Aku sempat ditahan imigrasi karena gak bisa bayar hotel di Bangkok. Untung ada kenalan yang bantuin. Tapi sekarang aku gak punya siapa-siapa. Aku meneguk tehku, tak tergoyah. Lalu kamu kesini untuk minta tolong? Tanyaku tenang. Enggak. Maksudku, ya, aku kangen kamu, Laras. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku pikir Vina bisa kasih aku kebahagiaan yang kamu tolak. Tapi ternyata dia cuma memanfaatkan aku. Aku tersenyum sinis. Kamu pikir aku bakal simpati? Kamu pilih nikah diam-diam, kamu permalukan aku, kamu habiskan tabungan kita buat bulan madu dengan dia, dan sekarang kamu datang sebagai lelaki kalah. Wajah Arman menegang. Aku gak minta dimaafkan. Aku cuma butuh seseorang yang peduli. Aku menatapnya lekat-lekat. Dulu, aku mungkin akan luluh. Tapi Laras yang duduk di sini malam ini adalah Laras yang sudah berkali-kali disayat dan berhasil menjahit lukanya sendiri. Arman, ucapku pelan tapi tegas. Aku memang dulu mencintaimu. Tapi rasa itu mati malam ketika aku melihat foto pernikahanmu dengan adikku. Kamu bukan cuma menghancurkan pernikahan, kamu juga menghancurkan keluargaku. Ia menunduk. Aku harap kamu belajar. Jangan menyalahkan karma, karena ini semua hasil perbuatanmu sendiri. Sekarang silakan pergi. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Arman berdiri perlahan. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata, kamu jauh lebih kuat dari yang aku pikirkan. Maaf karena selama ini aku meremehkanmu. Aku tak menjawab. Ia pun berlalu, membawa kepedihan yang dulu sempat menjadi bagian hidupku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapat pesan dari seseorang yang ternyata adalah pengirim coklat tempo hari. Namanya Dimas. Kami pernah satu tim saat jadi relawan di rumah singgah perempuan korban KDRT. Dia diam-diam memperhatikanku sejak dulu, tapi menahan diri karena tahu aku masih terikat pernikahan. Aku tahu waktunya belum tepat waktu itu, tapi sekarang, kalau kamu sudah siap membuka hati, aku ingin berjalan bersamamu. Tapi jika tidak, aku akan tetap menghormatimu dari jauh. Aku membaca pesannya berulang-ulang. Jujur, hatiku hangat. Dimas bukan orang asing, ia pernah jadi bahu tempat bersandar dalam diam. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku menulis balasan. Terima kasih, Dimas. Aku belum tahu apakah hatiku sudah siap untuk mencintai lagi. Tapi untuk berjalan berdampingan, mungkin kita bisa mulai dengan secangkir kopi sore. Tak lama kemudian, ia membalas dengan emotikon senyum dan tulisan. Aku tunggu kamu di tempat kopi favoritmu. Jam berapapun kamu siap. Hari itu, saat langit mendung dan angin sejuk menerpa wajahku, aku sadar bahwa hidup tidak akan selalu adil. Tapi kita bisa memilih, apakah ingin terus meratapi takdir atau melangkah maju dengan kepala tegak? Aku telah memilih yang kedua.
Dan langkahku tidak akan berhenti. Sore itu aku duduk di sebuah kafe kecil di pojok kota. Kafe ini tak mewah, tapi suasananya tenang, dengan aroma kopi yang menenangkan dan iringan musik akustik yang lembut. Inilah tempat favoritku sejak dulu, tempat di mana aku sering menenangkan diri saat dunia terasa terlalu bising. Di hadapanku ada 2 cangkir kopi. Satu untukku, satu lagi untuk Dimas. Aku datang lebih awal. Mungkin karena gugup. Rasanya aneh, setelah sekian lama sendiri, kini aku membuka ruang untuk seseorang masuk. Aku tak tahu kemana arah pertemuan ini, tapi yang ku tahu, aku tidak lagi ingin menutup diri dari kebahagiaan. Maaf lama, tadi macet, suara itu membuyarkan lamunanku. Aku mendongak. Dimas berdiri di sana dengan senyum hangat. Rambutnya sedikit berantakan karena angin, dan ia membawa satu kotak kecil. Aku tersenyum, bukan karena kotak itu, tapi karena kehadirannya membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tenang, aku juga baru duduk, kataku sambil mempersilakannya duduk. Ia menyerahkan kotak itu padaku. Ini bukan hadiah besar. Cuma sesuatu yang kupikir cocok untukmu, ujarnya malu-malu. Aku membuka kotaknya perlahan. Isinya adalah buku catatan kulit dengan hiasan bunga embos di sampulnya. Di dalamnya, di halaman pertama, ada tulisan tangan. Untuk Laras, wanita yang hatinya pernah dihancurkan, tapi kini membangun kembali dunianya dengan tangan sendiri. Semoga halaman-halaman ini dipenuhi kisah bahagia yang baru. Aku menatapnya. Terima kasih, Dimas. Ini sangat berarti. Dimas tersenyum, lalu menatapku dalam. Laras, aku nggak akan buru-buru minta jadi siapa-siapa di hidupmu. Tapi aku ingin jadi seseorang yang kamu tahu bisa kamu andalkan, bahkan saat kamu tidak ingin bicara. Aku tahu kamu masih menyembuhkan dirimu, dan itu butuh waktu. Tapi aku di sini. Nggak kemana-mana. Kata-katanya masuk seperti pelukan di musim dingin. Mungkin, aku benar-benar pantas untuk dicintai, dengan cara yang tidak menyakitkan. Kami menghabiskan 2 jam berbicara tentang hal-hal ringan. Aku tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat akhirnya kami berpisah, ada perasaan aneh yang tinggal di dada. Bukan rindu, tapi harapan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang dari keluargaku. Tante Ratna, kakak dari ayahku, meneleponku sambil menangis. Laras, kamu harus tahu. Vina sekarang tinggal di rumah sakit jiwa, katanya terbata-bata. Aku membeku. Apa maksud tante? Dia histeris setiap malam. Katanya dihianati. Katanya Arman mau ambil semua uangnya padahal sudah habis. Dia terus bicara sendiri, mencakar perawat. Laras, dia hancur. Total. Aku tak tahu harus merasa apa. Dulu, aku berharap Vina menderita. Tapi sekarang saat benar-benar melihat kehancurannya, aku tidak lagi merasa puas. Aku hanya merasa kasihan. Ia terlalu muda untuk ambisi yang terlalu besar. Ia ingin hidup mewah instan, tapi lupa bahwa pondasi kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan. Kalau kamu mau menjenguk, kamu bisa datang. Tapi kalau tidak, ya, tante paham. Aku mengangguk, meski tahu Tante Ratna tak bisa melihat. Terima kasih, Tante. Telepon ditutup. Aku duduk di meja kerja sambil memandangi layar laptop. Pikiranku melayang pada masa lalu. Pada tawa-tawa bersama Vina waktu kami masih kecil. Pada pelukan pertama setelah ibu kami menikah. Pada mimpi-mimpi menjadi keluarga yang utuh meski tak sedarah. Semua itu kini tinggal serpihan. 1 minggu kemudian aku memberanikan diri untuk menjenguk Vina. Aku tidak datang sebagai musuh. Aku datang sebagai seseorang yang ingin menutup luka masa lalu, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Rumah sakit jiwa itu sunyi. Seorang perawat wanita membawaku ke ruang isolasi ringan. Di balik jendela kaca, aku melihat Vina duduk sambil menggambar-gambar di dinding dengan pensil warna. Matanya kosong. Rambutnya acak-acakan. Tak ada lagi sisa kesombongan atau wajah manja yang dulu sering mengejekku. Dia jarang bicara. Kalau bicara pun cuma menyebut nama Arman atau minta uang. Tapi belakangan ini sering diam sambil menulis atau menggambar bunga, kata perawat pelan. Aku mengangguk. Boleh aku masuk? Perawat ragu sejenak, lalu mengangguk.
Pintu dibuka. Aku melangkah masuk. Vina menoleh sejenak, lalu matanya membelalak. Kakak Laras, suaranya lirih. Aku tersenyum kecil. Hai, Vin. Ia tiba-tiba berlari dan memelukku erat. Tangisnya pecah di pelukanku. Aku bodoh, aku jahat, aku benci diriku sendiri. Katanya berulang kali. Aku membiarkannya menangis. Setelah sekian lama, aku akhirnya memaafkan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin kebencian terus mengikat hatiku. Semua sudah terjadi, Vin. Tapi kamu masih punya waktu untuk memperbaiki diri, bisikku lembut. Vina mengangguk pelan, air matanya membasahi bahuku. Kepulanganku dari rumah sakit membawa kelegaan yang sulit dijelaskan. Aku merasa seperti menutup sebuah buku yang lama kubiarkan terbuka dan penuh debu. Dimas tahu aku menjenguk Vina. Ia tidak bertanya banyak. Hanya memelukku diam-diam saat aku menceritakan semuanya. Hari-hari pun berlalu. Aku semakin sibuk dengan proyek pelatihan merangkai bunga untuk ibu-ibu korban KDRT. Banyak dari mereka menemukan harapan kembali lewat kelopak-kelopak bunga. Dan aku merasa, dengan membagi pengalamanku, aku tidak lagi sekadar menyembuhkan diriku sendiri, tapi juga menyembuhkan orang lain. Suatu malam, di sebuah acara kecil perayaan ulang tahun komunitas kami, Dimas menghampiriku dengan wajah gugup. Ia menggenggam tanganku. Laras, aku tahu kamu butuh waktu, dan aku bahagia karena kamu sudah bersedia berbagi sebagian waktumu denganku. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ini terlalu cepat. Tapi aku ingin jujur. Aku ingin masa depanku ada kamu di dalamnya. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena haru. Aku belum bisa janji akan mencintaimu seperti di dongeng, Dim. Tapi aku tahu kamu membuatku merasa aman. Dan itu, lebih dari cukup untuk sekarang. Ia tersenyum dan merangkulku. Di malam yang dihiasi lampu-lampu temaram dan tawa kecil dari sekeliling, aku tahu satu hal pasti. Aku telah menang. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan membuat orang lain menderita, tapi dengan berdiri kembali, lebih kuat, lebih utuh, dan lebih mencintai diriku sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak aku terakhir kali bertatap muka dengan Arman. Setelah aksinya menikahi Vina dan dikejutkan oleh fakta bahwa seluruh akses keuangannya aku blokir, ia terdampar di luar negeri seperti pecundang yang tak tahu harus pulang dengan apa. Akhirnya, dengan bantuan seorang kenalannya, ia berhasil pulang ke Indonesia. Tapi bukan kembali ke rumahku, karena rumah itu sudah kujual. Melainkan ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tanpa pekerjaan, tanpa martabat, dan tanpa istri. Vina sudah tak bisa diajak hidup normal. Setelah kejadian itu, kesehatan mentalnya kian memburuk. Ia beberapa kali mencoba melukai dirinya sendiri, sampai akhirnya dirawat penuh waktu di rumah sakit jiwa. Sementara itu, aku hidup. Bukan sekadar bernapas, tapi benar-benar hidup. Usahaku berkembang. Kelas merangkai bunga untuk para perempuan korban kekerasan bertumbuh menjadi yayasan yang bergerak di berbagai kota. Aku sering diundang menjadi pembicara tentang kemandirian perempuan dan kekuatan untuk bangkit dari trauma. Namaku disebut-sebut di beberapa media lokal, bahkan pernah masuk majalah wanita dengan judul, "Dikhianati Suami, Kini Bangun Harapan Baru untuk Perempuan Indonesia." Aku tak pernah membayangkan ini sebelumnya. Dulu aku hanya ingin menjalani hidup tenang. Kini, aku menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah semua penderitaan itu adalah jalan agar aku sampai di titik ini? Sore itu, Dimas menjemputku sepulang dari seminar. Ia menunggu di mobil sambil membawa sekotak bunga yang dirangkainya sendiri, tak sempurna, tapi manis. "Kamu capek banget pasti," katanya, membukakan pintu. Aku tersenyum, duduk di kursi penumpang. "Lelah sih iya, tapi senang." "Kamu tahu," katanya sambil menyalakan mesin. "Kamu semakin bersinar. Kadang aku takut kamu terlalu tinggi buat aku kejar." Aku menoleh dan menggenggam tangannya. "Jangan bilang begitu, Dim. Kalau bukan kamu yang dulu duduk bersamaku saat aku hancur, mungkin aku nggak akan pernah percaya lagi bahwa hidup bisa baik lagi." Ia tersenyum, lalu mengecup tanganku singkat. "Ngomong-ngomong," lanjutnya, "ada undangan dari kampus.
Mereka mau kamu jadi dosen tamu di kelas kewirausahaan sosial. Aku mengangguk. Aku senang. Aku ingin anak-anak muda tahu bahwa kebangkrutan atau pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. 3 bulan kemudian, aku menghadiri reuni SMA. Awalnya ragu. Banyak wajah lama yang dulu menatapku dengan iba saat mendengar aku dikhianati. Tapi sekarang aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang bangkit dari luka. Saat aku masuk ke ruangan itu, beberapa kepala menoleh. Beberapa membisiki teman di sebelahnya. Tapi kali ini, bukan karena kasihan, melainkan karena takjub. Aku tampil sederhana, tapi rapi dan percaya diri. Tak perlu gaun mewah atau perhiasan mencolok. Aku cukup menjadi diriku sendiri. Tak lama kemudian, salah satu temanku, Citra, datang menghampiri. Laras, matanya membulat. Astaga, kamu luar biasa sekarang. Aku baca di artikel kamu itu. Gila, kamu keren banget. Aku tertawa kecil. Terima kasih, Cit. Kamu sendiri gimana? Obrolan mengalir. Beberapa teman yang dulu menjauhiku, kini mendekat. Bukan karena mereka tiba-tiba baik, tapi karena kenyataan menunjukkan bahwa aku tak seperti yang dulu mereka kira. Di tengah obrolan, seseorang tak terduga muncul. Arman. Ia berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat. Tak segagah dulu, tubuhnya kurus, dan bajunya lusuh. Entah siapa yang mengundangnya. Tapi kehadirannya membuat ruangan tiba-tiba hening. Aku menatapnya dari kejauhan. Ia menunduk, lalu mendekatiku dengan langkah pelan. Laras, suaranya berat. Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami berjalan ke sisi luar gedung, di teras yang lengang. Aku cuma mau minta maaf, katanya pelan. Aku tahu ini nggak akan memperbaiki apa-apa, tapi aku menyesal. Semua yang kulakukan ke kamu, ke Vina, ke hidupku sendiri, semuanya salah. Aku diam. Aku hidup susah sekarang. Vina, kamu tahu sendiri keadaannya. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Itu aja. Aku menatapnya. Dulu aku pernah sangat mencintainya. Lalu sangat membencinya. Tapi kini, yang kurasakan hanya hampa. Tak ada amarah, tak ada dendam. Arman, kataku pelan, aku memaafkanmu. Tapi bukan untukmu. Untuk diriku sendiri. Supaya aku bebas. Ia menatapku lekat-lekat. Kamu luar biasa, Laras. Aku nggak layak pernah bersamamu. Aku mengangguk. Benar. Tapi kamu tetap bagian dari masa lalu yang membentuk siapa aku hari ini. Ia menunduk, lalu berbalik dan pergi. Aku menatap langit senja. Tidak ada air mata. Tidak ada kelegaan berlebihan. Hanya ketenangan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Dimas mengadakan pesta kecil. Bukan pesta pernikahan besar-besaran. Kami tidak ingin hiruk-pikuk. Kami menikah secara sederhana di taman komunitas, dikelilingi bunga-bunga hasil karya ibu-ibu dampingan yayasanku. Mereka tersenyum bahagia. Banyak yang ikut menangis haru. Karena mereka tahu kisahku. Mereka ikut menyaksikan prosesku dari luka menuju bahagia. Dimas menggenggam tanganku erat saat mengucap janji suci. Aku tidak berjanji akan membuatmu selalu tertawa, Laras. Tapi aku janji akan selalu memelukmu saat kamu menangis dan berdiri di sampingmu saat dunia mencoba menjatuhkanmu lagi. Dan aku mengangguk. Karena aku tahu, kali ini aku tidak memilih pria sempurna. Aku memilih pria yang siap berjuang bersamaku, bukan lari saat badai datang. Kini, setiap pagi aku membuka mata, aku tidak lagi dihantui rasa takut atau marah. Aku bangun dengan senyum, menatap langit dari jendela rumah kecil kami, lalu menyesap teh hangat sambil menulis di buku catatan pemberian Dimas. Halaman-halaman itu kini penuh dengan kisah baru. Bukan kisah pengkhianatan atau dendam, tapi tentang pertumbuhan, cinta, dan harapan. Karena pada akhirnya, aku belajar satu hal penting dalam hidup ini. Kadang, orang yang paling menyakitimu bukan untuk dihukum, tapi untuk dijauhkan. Dan Tuhan melakukannya dengan cara paling elegan, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Aku adalah bukti hidupnya.